Guys, bagi yang pengen liburan di kota Sumedang, di sini saya akan rekomendasiin beberapa tips-tips kalau kalian berkunjung di kota Sumedang. Seperti apa hotel penginapannya, kemudian bagaimana nuansa kotanya, bagaimana nuansa malamnya. Saya akan cerita seperti apa hotel dan nuansa malam di kota Sumedang. Jadi jangan kemana-mana. Sebelah sana alun-alun Sumedang. 400 meter dari sana ini ada hotel rekomendasi namanya Puri Mutiara. Sebetulnya hotel ini termasuknya hotel ekonomi ya. Di sebelah sana perbukitan dan ini nuansa hotelnya. Kemudian malam hari saya coba berjalan di depan hotel. Ini di sini karena malam minggu ramai sekali. Di sekitar trotoar jalan utama menuju ke alun-alun itu dipadati banyak anak muda yang nongkrong. Jadi kalau kalian mau makan malam pun bisa nongkrong dengan anak-anak muda. Di sini tak jauh dari hotel, seberang hotel saja, ini ada makanan-makanan khas-khas anak muda yang murah meriah ya. Dan ini cukup di kantong, sangat ramah sekali. Mereka menyediakan sosis bakar dan lain-lain, dan ini harganya murah. Nanti dibawa ke pinggir trotoar sambil nongkrong menikmati suasana jalan. Ada juga disediakan beberapa minuman-minuman saset bila mana menginginkan minuman jahe saset, susu saset, kopi saset ya. Jadi memang ini jajanan untuk anak-anak buat nongkrong. Anggap saja ini makanan-makanan snack, bukan makanan berat ya. Kalau makanan berat nanti ada di alun-alunnya. Saya beli untuk saya coba nongkrong dengan mereka dan menikmati suasana jalan di kota Sumedang. Perlu kalian ketahui, kota Sumedang ini untuk suasana malam tidak terlalu panas ya. Agak sedikit dingin karena di ketinggian kota ini sekitar mungkin 300 mdpl. Saya kembali lagi untuk mencari tempat buat nongkrong ya. Nah, ini tikar-tikar sudah disediakan sama penjual, jadi saya tinggal nongkrong di situ untuk nongkrong. Karena ada yang perlu saya ambil dari hotel, saya kembali sebentar untuk mengambil sesuatu. Sembari saya sepil nuansa lobi pada saat malam hari. Begini suasananya. Hotel ini termasuknya bersih dan saya rekomendasiin untuk kebersihannya. Dengan ring 350 rate-nya cukup puas untuk hotel ini. Jadi kalau kalian pengen liburan hotel ekonomis areanya dekat alun-alun, saya rekomendasiin kalian untuk menginap hotel di sini. Hitungan jarak dengan alun-alun mungkin sekitar 400 meter, jadi nggak terlalu jauh. Sembari nongkrong, saya mau sedikit cerita. Jadi Sumedang ini berada di sekitar 45 km sebelah timur laut dari ibu kota provinsi Jawa Barat, yaitu kota Bandung. Secara geografis letaknya berbatasan dengan Indramayu kalau di utaranya, Garut dan Kabupaten Bandung kalau di selatan. Kemudian dia juga mendekati dengan Majalengka di sebelah timurnya. Berdasarkan catatan sejarah, di wilayah Sumedang dahulu berdiri sebuah kerajaan bernama Kerajaan Tembong Agung. Nah, ini Kerajaan Tembong Agung ini dipimpin oleh Prabu Galuh Haji Adiputih atau yang juga dikenal dengan nama Aji Purwa Sumedang. Kalau ada kalian yang mau koreksi cerita saya, bisa di komentar dikoreksi ya, karena saya juga hanya baca beberapa literatur. Kemudian
kerajaan Tembong Agung ini diubah menjadi Kerajaan Sumedang Larang ya. Kerajaan Sumedang Larang itu sebetulnya nanti kalau kalian mau jalan-jalan letaknya ada di dekat alun-alun. Jadi kalau mau jalan-jalan ke Kerajaan Sumedang Larang itu depannya persis dari alun-alun. Kemudian Kerajaan Sumedang Larang ini mencapai puncak kejayaannya pada saat dipimpin oleh Pangeran Angkawijaya atau Prabu Gesan Ulun. Secara sistem pemerintahan, Gesan Ulun mulai menerapkan sistem pemerintahan di Kabupaten Sumedang Larang. Kemudian peristiwa penobatan Prabu Gesan Ulun dianggap sebagai tonggak baru Sumedang Larang yang memiliki otoritas penuh. Penobatan Pak Prabu Gesan Ulun ini dipimpin Sumedang Larang dilakukan oleh Prabu Siliwangi pada tahun 1578. Emang kota ini udah kota tua termasuknya ya. Kemudian wilayah kekuasaan Sumedang Larang pada masa Prabu Gesan Ulun ini mencapai Samudra Hindia di selatan, Laut Jawa di utara. Menurut literatur begitu ya. Kemudian pada perkembangannya Sumedang Larang ini sempat menjadi negara vasal atau negara bagian Kesultanan Cirebon ya. Jadi di sini itu sebetulnya kalau dengan kerajaan yang ada di Cirebon masih ada hubungan ya. Sama Kesultanan Mataram pun masih ada hubungan. Ini sambil nongkrong, sambil cerita, sambil ngeliatin snack-snack yang tadi saya beli ya. Ini ada es saset, kemudian kopi. Ya, sambil nongkrong anak muda ngeliatin suasana sambil cerita-cerita ya kan. Nama Sumedang sendiri diambil dari nama kerajaan yang ada di kabupaten ini pada masa lampau, yaitu Kerajaan Sumedang Larang. Sebagaimana diungkap sebelumnya, Sumedang Larang merupakan nama pengganti kerajaan yang ada sebelumnya, yaitu Kerajaan Tembong Agung. Saat itu sang Prabu bersabda, "Insun medal insun madangan," yang artinya aku dilahirkan dan aku menerangi. Konon asal usul nama Sumedang diambil perkataan Prabu Taji Malela, yaitu pada bagian insun madangan. Namun ada pula yang menyebutkan bahwa nama Sumedang berasal dari kata insun medal yang mengalami perubahan pengucapan. Mana yang benar? Tentunya itulah sebuah referensi sejarah ya, yang perlu dikaji ulang mana yang betul mana yang salah, dan saya hanya beberapa ngutip literasi, jadi kalau ada yang mau dikoreksi monggo dikoreksi saja di kolom komentar. Semakin malam semakin dingin. Ya, sambil cerita-cerita sejarah bolehlah ya, sambil nongkrong-nongkrong. Kemudian di antara makanan khasnya di sini itu ada tahu Sumedang, hui cilembu, peyem cikandel. Pokoknya asik lah kalau misalkan yang pengen literatur jalan-jalan di kota, boleh ke Sumedang saja, karena di sini termasuknya ya sejuk ya, kalau malam begini nggak panas. Ini di bulan Juli dan suasananya sejuk, nggak panas. Ini nuansa jalan menuju ke alun-alun. Sambil jalan menuju ke alun-alun, sambil saya tunjukin suasana trotoarnya dan suasana kotanya. Menurut saya untuk suasana kota di sini menurut saya nggak terlalu ramai. Jadi kalau orang yang suka bepergian, nggak suka keramaian, namun pengen nyari suasana kota, boleh kesini ya. Makanannya pun ada, jajanan ada, kemudian
suasananya nggak terlalu ramai hiruk pikuk, apalagi kalau mau jalan-jalan ke Bandung, aduh pasti berbeda nuansanya. Kalau di sana pasti ramai sekali ya, kalau di sini tidak ramai namun suasana kotanya dapat. Dan bagi saya untuk area di sini nggak terlalu mahal. Nih saya sembari jalan-jalan sama keluarga, menyusuri menikmati suasana malam di kota Sumedang. Ini Masjid Agungnya. Masjid Agungnya sayang tampaknya nggak terlalu nggak terlalu wah gitu kalau malam. Jadi kelihatan dari jalan utama itu hanya dari samping saja karena dia menghadapnya ke alun-alun. Mukanya masjidnya itu menghadapnya ke alun-alun. Ya, saya coba untuk mendekati masjid alun-alun. Nah, ini sisi dari alun-alun yang dimana sisi ini berhadapan langsung dengan muka Masjid Agung Sumedang. Dia tadi kan di sana makanan banyak. Di sekitaran alun-alun ini banyak sekali ditemukan area bermain buat anak-anak maupun jajanan-jajanan kaki lima gitu ya. Jadi kalau di sini yang mau berwisata keluarga malam mingguan begitu dengan membawa anak-anak, di sini banyak sekali mainan-mainan yang disediakan untuk para anak-anak bisa bermain sembari orang tuanya melepas letih ya. Nah, ini depan Masjid Agungnya. Nah, ini tempat mainan anak-anak, ada penyewaan sepeda listrik juga di sini ada. Kemudian lukis-lukis juga ada. Mobil-mobilan listrik juga ada. Tapi sekali lagi, emang kalau dibandingin kota lain, saya pikir alun-alun ini nggak terlalu ramai ya. Untuk malam minggu dengan kondisi masih sore, ini nggak terlalu terlihat ramai. Makanya kalau bagi orang yang suka bepergian dengan nuansa kota yang nggak mau rame ya, ini menjadi salah satu tujuan. Nah, asiknya alun-alun ini di bagian tengah itu ada yang menyala itu ya, semacam kayak monumen. Dan itu dulu didirikan oleh bupati yang lama ya. Dan hampir saya pernah melihat seperti ini itu di kota lain. Itu di Sumedang termasuknya tempat alun-alunnya bersih. Dia ada 4 sisi dan tiap sisi dari monumen itu dikasih semacam seperti tulisan-tulisan baik gitu ya, kayak pepatah-pepatah yang bijaksana begitu. Dan di situ bersih, nggak ada sampah, nggak ada orang masuk ke dalam begitu ya. Jadi memang dibatasi oleh pagar gitu. Jadi areanya steril, kemudian dia dikasih lampu dari bawah sehingga terasa lebih enak saja dilihat. Kemudian fokus terhadap alun-alunnya itu juga terasa. Dan di sini saya belum menemukan
banyak pengamen, tapi ada satu dua, tetapi nggak seperti di tempat kota lain yang banyak pengamen yang akhirnya mengganggu orang yang sedang berlibur ya. Nah, ini saya mendekati sisi lain dari alun-alun yang dimana banyak sekali pedagang kaki lima yang menjajakan dagangan mereka di sekitaran alun-alun. Dan ini kalau nggak salah gedung DPR ya. Nggak terlalu besar bagi sebuah kota untuk gedung DPR dibanding kota yang lain. Di sini makanannya cukup variatif ya untuk makanan pedagang kaki lima. Ya banyak pilihan ya yang bisa dipilih, termasuk tadi siang saya nyobain ada tahu gejrot pun ada dijual di sini. Cuman tadi rasanya tahu Sumedang yang digejrotin gitu ya. Jadi nuansa tahunya itu bukan tahu gejrot kayak di Cirebon, tahunya kayak tahu Sumedang. Ya mungkin karena lokasinya dikasihnya di area Sumedang jualannya, jadi tahu yang dipakai tahu Sumedang. Karena sebetulnya kalau tahu gejrot itu kan harusnya nggak asin ya. Nah, ini saya menuju sisi yang lain. Nah, sebetulnya dari alun-alun nggak jauh itu, ini yang saya jalan itu mungkin ini saya pikir mengarah ke selatan. Nggak jauh dari sini sekitar 400 meter itu nanti ada rumahnya Cut Nyadin saat beliau masih hidup ya. Itu nanti ada di sebelah kiri jalan ini. Kemudian nggak jauh dari alun-alun tadi saya juga udah ceritain ada kerajaan Sumedang Larang zaman dulu, keratonnya. Kemudian nggak jauh dari sini ada juga Gunung Kunci, Tahura, itu peninggalannya zaman Belanda, benteng pendem gitu, semacam benteng. Kemudian nggak jauh juga ada tempat peristirahatannya Cut Nyadin. Kemudian ada juga semacam gua pendem gitu, kayak peninggalannya zaman Belanda. Itu sekitar 1917, namanya Tahura Gua Kunci ya. Jadi nggak jauh dari sini kalian bisa mencari spot itu untuk jadiin tempat objek yang wisata yang perlu kalian kunjungi, dan itu tempatnya asik-asik. Di depannya yang disinyalir itu situsnya Cut Nyadin semasa hidup, itu ada tempat kopi ya. Saya mau nyobain ngopi di sana sembari menikmati suasana ngopi di area Sumedang seperti apa sih. Ya, sekali lagi ya, ini jalan utama pinggir alun-alun, di sekitaran alun-alun. Jalannya lengang padahal ini mungkin kisaran jam 8:30 malam. Jadi kalau jalan di sini ya nggak bakalan nggak bakalan bising, nggak bakalan banyak asap. Nah, ini saya sudah masuk ke area tempat ngopi, namanya Kopi Maja. Ya, ini di sini banyak sekali anak-anak muda. Nah, ini depan sini sebetulnya ada yang saya bilang situsnya Cut Nyadin semasa masih hidup. Beliau masih hidup. Nah, di sini kopinya lumayan. Nah, ini saya ke depan ya. Ini namanya Kopi Maja. Tempatnya termasuknya rame ya. Nah, ini motor-motor di sini pada parkir. Ya, sekali lagi ini bukan tempat nongkrong bapak-bapak. Ini nongkrongnya para kaula muda. Tapi karena saya termasuknya kaula muda ya, saya nongkrongnya di sini. Sekali-sekali mencoba untuk merasakan nuansanya mereka, gak ada salahnya. Nah, ini settingannya cafe ini sebetulnya campuran antara klasik dan modern.
Nah, ini ada fotonya Cut Nyadin sewaktu beliau masih hidup. Nah, untuk yang mau ngopi sembari main boleh ya, di sini disediakan juga ini kayak ludo, kemudian apa ya, ular tangga kah, kemudian catur. Jadi sambil ngopi sambil main catur gitu kan asik ya. Suasananya nggak panas, sejuk, wah canggih pokoknya dah kalau mau nongkrong mah. Saya saranin kalau kalian pengen berlibur dengan nuansa kota yang tidak hiruk pikuk, datang ke Sumedang. Dan di sini saya pikir untuk harga kopinya juga masih oke ya, nggak terlalu mahal seperti di kota-kota yang lain. Ini saya mau pesan kopi, ya. Di sini ramai sekali untuk area yang saya kunjungi, beberapa spot termasuknya area Kopi Maja ini rame. Kalau udah rame begitu tentunya ini menjadi sebuah area destinasi yang saya rekomendasiin ya untuk kalian yang mau ngopi di area Sumedang. Nah, di sini selain kopi juga ada disediakan ditawarkan snack-snack makanan kecil. Nah, ini saya nyobain mau nyari kopi hazelnut tetapi di sini nggak tersedia ternyata. Jadi saya ngikut rekomendasinya si Om yang jual kopi saja. Itu saja informasi mengenai kunjungan jalan-jalan di kota Sumedang termasuk spot ngopi dan alun-alunnya. Untuk yang lain akan saya spill di postingan selanjutnya. Selamat berkunjung di kota Sumedang. Jangan lupa kunjungi Mujo Traveler.